Saya juga sempat kontak-kontak itu dengan Ketua Karang Taruna yang ada di Kelurahan Sinduadi, bahwasanya seandainya misal ada teman-teman Karang Taruna yang kepengen naik di tingkat desa ya, berarti ya dari dusun ke desa itu nanti bisa menghubungi langsung atau langsung ke kelurahannya untuk ketemu di lembaga Karang Tarunanya gitu ya. Itu informasi aja. Kemudian Karang Taruna sendiri merupakan lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda. Jadi Karang Taruna itu bukan hanya sebatas nama, namun juga lembaga kepemudaan yang menaungi teman-teman ini sekalian, termasuk saya, dengan usia tadi di atas 14 hingga 35 tahun. Tapi ada juga yang usia 40 tahun, 45 tahun itu masih aktif di dalam Karang Taruna. Kenapa demikian? Karena mereka merasa bahwa dirinya itu memiliki peran yang besar di dalam pembangunan pemuda atau pembangunan kepemudaan. Kemudian Karang Taruna ini dapat berkembang dan tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa. Nah, kalau menurut Karang Taruna yang ada di depan teman-teman sini, sebelum kita menginjak ke materi yang lebih inti, kita harus tahu apa sih definisi dari pemuda itu sendiri. Jadi begini, pemuda itu merupakan individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa depan. Jadi sifat dari pemuda sendiri itu adalah generasi penerus. Siapa sih jika bukan kita lagi untuk menyiapkan di masa yang akan datang? Definisinya seperti ini ya. Lanjut. Itu artinya cerdas, penuh pengalaman. Kemudian karya sendiri itu pekerjaan. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? Seperti makaryo gitu ya. Nah, kemudian mahadva. Mahadva itu artinya terhormat dan berbudi luhur. Kemudian yoda artinya menjalankan. Soalnya hal yang seperti itu akan merubah tujuan utama yang sudah dibuat. Begitu. Lanjut. Hal lain yang dapat meningkatkan peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, ini kesimpulannya dari yang tadi ya. Itu yang pertama ada jelas, selalu menjaga komunikasi. Apabila komunikasi nggak dijaga, berantakan semuanya, putus hubungan semuanya, ya udah akhirnya vakum, redup. Karang Taruna atau organisasi ini bisa dikatakan sudah tidak terkendali lagi. Kemudian mengikut sertakan segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat. Ini ya seharusnya kita sebagai kaum pemuda ya sadar diri, kita itu hidup di lingkungan sosial masyarakat, apalagi di daerah lingkungan yang padat seperti ini. Otomatis ya mau nggak mau tetangganya rewang ya kita ikut rewang. Jadi harus sadar diri dulu, kita nggak boleh berdiam diri. Kalau berdiam diri ya itu bukan jiwa pemuda, bukan jiwa bersosial. Bagi saya seperti itu ya. Kemudian pemuda sadar peran dan kondisi di lingkungannya sudah seperti ini tadi. Kemudian sering mengajak diskusi atau sharing. Misalnya tiap malam minggu kita adakan sharing seperti ini, boleh, itu lebih baik. Jiwa pemuda itu harus seperti itu.